Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat, tak kurang satu apapun. Bu juga seperti itu ya. Di sini Bu juga sehat, tak kurang satu apapun. Baik. Marilah kita awali dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pertemuan kita yang kesekian kalinya ini masih diberi kesehatan, diberi waktu dan kesempatan untuk bersama-sama berjumpa dalam pelajaran kimia pada pertemuan yang ke-6, yang insya Allah ini adalah nanti pertemuan yang terakhir pada bab yang pertama. Marilah sebelum kita mulai belajar, kita selalu awali dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, nanti berdoa bersama-sama dengan Ibu. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Akhirnya kita sampai pada pertemuan yang ke-6, yaitu pertemuan yang terakhir dari bab yang pertama ini. Namun sebelumnya selalu Ibu akan ingatkan atau mereview kembali pelajaran kita yang lalu. Yang pertama, definisi dari sifat koligatif larutan. Itu sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis zat terlarutnya. Oke, itu definisinya. Kemudian macam-macamnya ada berapa kemarin? Ada 4. Ada penurunan tekanan uap larutan, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, kemudian ada tekanan osmotik. Yang kesemuanya itu bisa digambarkan dalam suatu diagram yang disebut dengan diagram fasa atau diagram P dan T kemarin. Nah, anak-anak sekalian kemarin juga sudah melaksanakan analisa hasil percobaan dari beberapa praktikum yang tentunya Ibu harapkan dari kegiatan itu anak-anak bisa paham kenapa sampai terjadi atau ada sifat koligatif larutan. Baik, mudah-mudahan kalian bisa paham sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan ini tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian bisa menjelaskan beberapa kegunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita belajar sifat-sifat koligatif larutan, apa sih kegunaannya? Atau kenapa kita harus belajar itu? Apa manfaatnya? Oke. Itu nanti yang akan kita pelajari, atau kita akan belajar tentang kegunaan dari beberapa sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti ini ya. Jadi sifat koligatif larutan itu bisa dimanfaatkan atau memang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai ilmu pengetahuan atau dalam bidang ilmu pengetahuan dan dalam bidang industri. Oke ya. Yang pertama, kita akan lihat dari penerapan sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, kita lihat yang pertama di sini, penurunan tekanan uap.
pertama, pembuatan kolam apung. Nah, ini penerapan dari sifat koligatif penurunan tekanan uap. Penjelasannya seperti apa? Ada suatu laut di dunia ini, yaitu namanya adalah Laut Mati. Laut Mati itu terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, yaitu di daerah Jordan dan Palestina. Nah, laut ini tidak berhubungan bebas dengan laut-laut yang lain. Nah, oleh sebab itu, maka Laut Mati mempunyai kadar garam yang sangat tinggi dibanding dengan laut-laut yang ada di sekitarnya, yaitu sekitar 32%. Sementara untuk laut-laut yang lain itu hanya sekitar 3%. Nah, konsentrasi zat terlarut yang ada di dalamnya itu tinggi, atau garam-garam yang ada di dalamnya itu tinggi. Nah, akibatnya apa? Seperti konsep kita kemarin, semakin tinggi konsentrasi zat terlarut, maka penurunan tekanan uapnya itu semakin besar. Dengan kata lain, pada Laut Merah itu Laut Mati ya, terjadi penurunan tekanan uap. Nah, jika seseorang ada di sekitar situ, tercebur misalnya kapal yang melintas di situ, ada yang tercebur ke Laut Mati, maka kemungkinan besar dia tidak akan tenggelam. Kenapa? Karena di situ tekanan uapnya rendah. Jadi dia tidak akan menekan ke bawah, atau tekanannya hanya rendah saja sehingga dia bisa terapung. Nah, akan ini maka kita di Indonesia juga memanfaatkan pengetahuan ini, yaitu misalnya membuat kolam apung. Ini ada di Atlantis Water, yaitu di TMI Ancol ya. Jadi di situ ada kolam apung ya, yang biasanya ini dipergunakan atau khusus untuk anak-anak yang baru belajar berenang, sehingga mereka tidak tenggelam. Ya, tapi tentunya harus diawasi ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat campuran pendingin. Nah, perhatikan di sini nih, pembuatan apa nih? Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan sifat koligatif larutan, yaitu membuat campuran pendingin. Membuat campuran pendingin seperti yang Ibu sampaikan dulu di awal. Pernahkah kalian melihat orang jual ikan di mana di situ esnya dicampur dengan garam? Nah, ini juga seperti itu. Pada pembuatan es puter, es yang ada di sekeliling wadah ini itu dicampuri dengan garam ya. Nah, tujuannya apa? Kemarin aku sampaikan, atau kalian ingat kembali, untuk mempertahankan keadaan dingin yang ada di sekitar wadah. Nah, bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Es, air ya tentunya, ketika dimasukkan ke dalamnya garam, berarti ada zat terlarut yang masuk. Nah, yang tadinya es itu membeku pada 0 derajat Celcius, maka dengan adanya garam, maka es tadi pada 0 derajat Celcius tidak bisa membeku lagi. Dengan kata lain, dia memerlukan waktu yang larutan yang terjadi ini itu akan memerlukan waktu yang lebih kecil lagi untuk bisa membeku. Makanya nanti kalau ditambah dengan garam, es yang ada di sekitar sini akan mencair, karena pada suhu itu dia tidak bisa membeku, harus suhunya lebih rendah lagi. Akibatnya apa? Yang ada di sekitar wadah ini itu nanti suhunya akan turun kembali. Nah, kalau suhu turun tentu nanti
akan memberikan keadaan dingin yang lama ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi untuk membuat campuran pendingin ya tadi, pendingin. Nah, ini juga untuk membuat anti beku pada radiator mobil ya. Nah, membuat zat anti beku pada radiator mobil. Biasanya di daerah yang beriklim dingin, air radiator yang ada di kendaraan itu akan mudah membeku. Nah, kalau keadaan ini dibiarkan kan radiator kendaraan akan cepat rusak. Oleh sebab itu, ke dalamnya ditambahkan zat anti beku. Nah, prinsipnya sama. Zat yang ditambahkan ke dalam air radiator itu ditujukan atau bertujuan supaya air radiatornya tadi setelah ditambah dengan zat anti bekunya itu dia tidak membeku pada 0 derajat Celcius atau diharapkan membekunya itu jauh di bawah 0 derajat Celcius karena lingkungan di sekitar situ kan dinginnya dingin atau membekunya nanti jauh atau suhunya di sekitar situ itu sangat rendah. Nah, adanya zat terlarut etilen ini di sini biasanya ditambahkan yang namanya etilen glikol ke dalam air radiator tadi ini ya. Tambahkan etilen glikol. Sehingga dia tidak akan atau tidak membeku pada suhu di sekitar lingkungannya. Oke, jadi ini untuk memberikan cairan anti beku atau bisa juga tadi untuk mempertahankan keadaan dingin. Kemudian anti beku pada tubuh ikan ya. Nah, seperti halnya tadi di daerah yang beriklim dingin, dia akan memanfaatkan prinsip sifat koligatif larutan yaitu penurunan titik beku untuk bertahan hidup, terutama hewan-hewan yang tinggal di air yaitu ikan-ikan laut. Nah, di sini dia mengandung dalam tubuhnya itu mengandung zat anti beku yang bisa menurunkan titik beku air hingga 8 derajat Celcius di bawah 0. Sehingga ikan-ikan yang ada di laut itu bisa bertahan pada suhu dingin. Kalau pada saat itu lagi musim dingin atau biarpun tidak musim dingin, hewan-hewan yang ada di daerah kutub itu tentunya memiliki anti beku yang bisa mempertahankan dingin atau tubuh ikan itu tidak akan pernah menjadi kristal es dalam jaringan dan selnya seperti itu ya. Jadi semua punya alat atau semuanya sudah dimiliki oleh hewan-hewan yang ada di sana sehingga dia tidak bisa membeku sel atau jaringan yang ada di dalam tubuhnya. Baik. Yang keempat ya. Pencairan salju di jalan raya. Oke. Cairan salju di jalan raya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Nah, di daerah yang punya 4 musim itu kan ada musim salju. Nah, pada saat hujan salju, salju-salju ini tentu akan menutupi permukaan jalan raya. Nah, akibatnya apa? Kendaraan yang berjalan ya di jalanan itu kan kemungkinan besar itu pasti licin. Nah, sekarang supaya salju-salju ini mencair, maka ke dalamnya atau petugas-petugas di situ itu selalu menaburkan garam. Tapi garamnya biasanya ditambahkan samping NaCl ya, biasanya ada garam MgCl2 yang ditambahkan ke dalamnya supaya lapisan salju itu bisa mencair.
Nah, semakin banyak garam yang ditambahkan, maka tentu salju-salju itu akan semakin cepat mencair. Nah, penjelasannya sama dengan es puter tadi ya. Jadi kalau garam ditambahkan ke salju-salju ini, nanti kan ada zat terlarut masuk ke dalam pelarut. Dalam hal ini adalah air yang membeku tadi. Nah, pada suhu 0 derajat Celcius, ini kan tidak membeku. Karena ada ketambahan zat terlarut. Suhunya dia akan membeku lagi di bawah 0 derajat Celcius. Bahkan mungkin beberapa skala di dalamnya. Nah, terlihat atau ditandai dengan mencairnya salju-salju ini. Belum membeku dia kalau ada garam. Nah, kalau semakin banyak garam yang ditambahkan, tentu mencairnya juga akan semakin banyak dan akan semakin lama menjadi beku kembali. Nah, oleh sebab itu, ini bisa dimanfaatkan untuk mencairkan salju yang ada di jalan raya ya. Seperti itu, pencairan salju di jalan raya. Jadi kita punya ilmu, kita bisa manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, tentunya itu untuk memudahkan kita memenuhi kebutuhan hidup. Baik. Yang kelima yaitu memasak sayur. Nah, ini penerapan dari sifat koligatif kenaikan titik didih. Kalau yang ini ya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini pemanfaatan dari penurunan titik beku. Yang kelima ini pemanfaatan dari kenaikan titik didih. Nah, ada teknik untuk memasak sayur itu supaya lebih cepat dan efisien. Nah, kita tahu bahwa air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kalau ditambahkan zat terlarut ke dalamnya, maka tentu tidak akan bisa mendidih lagi pada 100 derajat Celcius. Nah, dia akan memerlukan suhu yang lebih tinggi lagi setelah kemasukan zat terlarut. Nah, begitu juga ketika saat kita memasak sayur. Kalau kita airnya terlebih dahulu yang dimasak, maka 100 derajat Celcius itu air mendidih. Baru kita masukkan sayur. Nah, sedikit lagi suhu dinaikkan, maka campuran air dengan sayur itu akan segera mendidih kembali. Tetapi ketika kita memasak bersama-sama, air terus ditambah dengan sayurnya, alas misalnya kita nanti daripada bolak-balik, masuk aja sekalian langsung. Nah, ini pada 100 derajat Celcius itu nanti masih belum bisa mendidih. Perlu waktu lagi untuk membuat air dan sayur ini mendidih. Nah, ini kalau lama nanti akan memerlukan efisiensi berhubungan dengan efisiensi dari bahan bakar. Kalau waktunya sedikit, tentu bahan bakar yang digunakan kan lebih sedikit. Tapi kalau waktunya lama, itu bahan bakar yang digunakan ya semakin banyak. Nah, di sini cara berpikir kita supaya kita efisien, atau tentunya kita ya harus hemat bahan bakar ya. Dan ini berhubungan dengan cost yang harus kita keluarkan. Semakin banyak waktu yang kita pakai untuk memasak, maka tentu bahan bakar yang kita pakai itu semakin banyak dan semakin cepat habis. Cepat kita beli lagi itu LPG-nya. Tapi kalau kita siasati memasak air dulu, setelah mendidih baru kita masukkan sayur, maka sebentar lagi maka sayur itu akan larutan itu akan mendidih. Maka itu relatif lebih sedikit waktunya dibanding langsung kita semuanya masukkan air dan sayurnya, seperti itu ya. Kemudian yang keenam, menentukan massa molekul relatif. Nah, untuk yang keenam ini adalah biasanya digunakan di laboratorium. Kalau ada misalnya, wah ini enggak ada labelnya, ini ada zat, enggak ada label, ada zat dalam botol, enggak ada labelnya. Nah, ini zat apa? Nah, misalnya seperti itu ya. Maka kita tinggal ambil, kita ukur berapa mili, kita masukkan. Boleh menggunakan prinsip titik beku, penurunan titik beku, atau
prinsip kenaikan titik di titik didih. Nah, kalau mau menggunakan titik beku ya kita buat campuran pendingin. Kita nanti kalau membeku cepat-cepat kita ukur suhunya berapa. Nah, tentu nanti ada delta TF. Delta TF, nah KF-nya dari pelarut air misalnya kan tinggal kali M. Kali M. Nah, di M ini ada MR. Nah, nanti akan ketahuan berapa MR-nya. Nanti cari di literatur, MR zat yang seperti ini itu punyanya siapa. Tentu kita punya data juga di laboratorium tuh zat-zat yang ada di situ itu ada datanya, hanya yang mana itu yang kita tidak tahu. Oleh sebab itu ketika kita ukur titik bekunya atau titik didihnya, maka nanti ada selisih atau yang disebut dengan delta TF atau delta TB. Nanti kita bisa hitung delta TB sama dengan KF kali M. Berapa volumenya, kemudian berapa ini molnya, nanti akan ketahuan berapa ininya ya, nanti bisa terlihat berapa massa molekul relatif dari zat yang tidak diketahui tadi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada membuat cairan infus. Kalian tahu cairan infus ini biasanya digunakan oleh pasien ya di rumah sakit untuk memberikan nutrisi atau memasukkan zat-zat yang diperlukan oleh pasien supaya nanti bisa langsung berdaya guna untuk keperluan pengobatannya. Nah, di sini memanfaatkan yang ketujuh ini memanfaatkan sifat koligatif tekanan osmotik ya. Nah, berhubungan dengan ini tekanan osmotik, Ibu ingatkan kembali yaitu tekanan yang ditimbulkan untuk melawan peristiwa osmosis yang terjadi karena adanya perembesan molekul-molekul pelarut dari larutan yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi. Nah, berarti ada larutan yang konsentrasinya rendah, ada yang larutan konsentrasinya tinggi. Nah, oleh sebab itu ada beberapa istilah. Yang pertama ada larutan hipotonik. Larutan hipotonik itu adalah larutan yang konsentrasinya lebih rendah dibanding dengan larutan sebelahnya. Kalau larutan yang kedua adalah larutan hipertonik. Nah, larutan hipertonik ini, jika larutan-larutan itu mempunyai tekanan osmotik lebih tinggi dibanding dengan larutan-larutan yang ada di sekitarnya. Nah, sekarang ada yang ketiga yang disebut dengan isotonik. Kalau isotonik itu artinya larutan yang ada di sekitarnya itu mempunyai tekanan osmotik sama dengan larutan-larutan di sebelahnya lagi. Nah, bagaimana pemanfaatannya untuk membuat cairan infus? Nah, untuk membuat cairan infus tentunya harus dibuat yang isotonik, artinya yang sama dengan konsentrasi yang ada di dalam cairan sel ya, atau cairan yang intrasel, agar tidak terjadi suatu keadaan atau tidak terjadi tekanan osmotik. Kalau misalnya cairan infus itu lebih tinggi atau hipertonik dibanding dengan cairan yang ada di dalam sel, maka akibatnya cairan yang ada di dalam sel yang akan keluar karena kan lebih rendah. Nah, kalau ini terjadi, maka di dalam sel akan kekurangan cairan atau mengkerut, atau keadaannya disebut dengan dehidrasi ya. Tetapi kalau sebaliknya, kalau tekanan osmotik dari cairan infus itu lebih rendah, maka nanti akan mengalirlah pelarut-pelarut dari cairan infus itu ke dalam intrasel. Nah, kalau keadaan ini terjadi, maka nanti akan terjadi penggelembungan di dalam sel. Nah, lama-lama sel akan pecah. Nah, kalau pecah berarti nanti akan
membuat kerusakan di dalam sel itu sendiri. Nah, yang baik mana? Ya yang isotonik atau yang sama dengan cairan yang ada di dalam sel, sehingga sel-sel darah tidak akan mengalami kerusakan. Jadi ada aliran air dari atau aliran zat terlarut atau aliran dari kedua larutan yang ada di dalam sel maupun yang ada di dalam cairan infus, seperti itu ya. Kemudian nah, ini ada lagi satu nih. Membuat obat tetes mata. Nah, kita tahu bahwa di permukaan mata itu ada selaput. Nah, ini berfungsi sebagai selaput semi permeable. Nah, kira-kira obat tetesnya itu hipo atau isotonik ya dengan kondisi mata. Nah, di sini dibuat ya tentu harus dibuat isotonis. Namun demikian kalau dibuat isotonis itu biasanya ada beberapa sedikit beberapa hal yang harus diperhatikan. Biasanya kalau dibuat mendekati isotonik itu memang nanti tidak akan terasa nyeri pada mata dan air kan tidak akan keluar dari mata karena memang di situ tidak ada perbedaan konsentrasi dari kedua larutan, baik dari obat tetesnya sendiri maupun cairan yang ada di dalam sel mata yang ada di situ ya. Sehingga tidak akan terjadi, mungkin kita tidak akan mengeluarkan air mata dan tidak terasa nyeri. Namun di sini ada beberapa sifat yang lama sekali obat ini terserap oleh mata karena kan tidak masuknya lebih lama seperti itu. Maka kadang-kadang biasanya obat ini perlu dibuat sedikit hipertonik terhadap cairan mata. Nah, ini tujuannya biasanya untuk meningkatkan daya serap, meskipun ya memang kita kadang-kadang terasa agak pedih dan mengeluarkan air mata. Hanya proses penyerapan obatnya itu akan lebih cepat ya, karena nanti air akan lebih atau obat itu biasanya lebih cepat. Itu seperti itu ya. Oke. Nah, yang terakhir ini ada desalinasi air laut atau yang disebut dengan tekanan osmotik atau tekanan osmosis balik atau yang disebut dengan peristiwa osmosis balik. Kalian tahu bahwa air laut itu mengandung garam-garam mineral. Nah, sekarang supaya air laut itu bisa tawar ya, maka nanti ini digunakan prinsip osmosis balik atau desalinasi air laut. Nah, ini dipergunakan oleh para pelaut yang mungkin sangat lama di dalam laut atau mengadakan pelayaran, kan tidak mungkin membawa air dari daratan sebegitu banyaknya dengan awak kapal yang begitu banyak. Nah, tentu di situ dilengkapi dengan alat yang disebut dengan alat desalinasi air laut, di mana nanti di dalam alat itu justru pelarut-pelarut yang berasal dari air larutlah yang akan keluar, sedangkan garam-garamnya itu akan tetap tinggal. Nah, nanti ini akan diperoleh air yang sudah tidak mengandung garam-garam mineral lagi. Nah, oleh sebab itu nanti akan diperoleh air tawar yang ada di dalam laut. Dari air laut seperti itu. Nah, ini beberapa kegunaan dari sifat koligatif larutan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi yang bisa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, coba itu sambil diperhatikan. Kita punya ilmu, kira-kira mau diterapkan di mana, seperti itu. Misalnya lagi, kalian tahu pohon pinus kan? Tinggi betul itu pohon pinus. Tapi air yang ada di dalam tanah itu sampai ke puncak yang paling atas pun.
Nah, di situ kalau menurut ilmu biologi itu ada beberapa hal. Yang pertama karena daya hisap akar itu sendiri. Kemudian yang kedua adanya peristiwa osmosis. Nah, karena di dalam tubuh tumbuhan itu ada larutan juga yang di dalamnya terkandung zat-zat yang berasal dari hasil mereka fotosintesis, tentu konsentrasinya kan lebih tinggi, maka air yang ada di dalam tanah itu akan mengalir sampai ke beberapa bagian atau sampai ke semua bagian yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, jadi itu juga memanfaatkan peristiwa osmosis ya. Misalnya juga pada kalian pernah enggak ditempeli oleh lintah? Tahu kan lintah? Nah, lintah kalau sudah menempel di kulit itu cengkeramannya sangat erat. Nah, kalau kita langsung narik itu justru tambah mencengkeram itu. Tambah kuat itu cengkeramannya. Nah, sekarang bagaimana supaya lepas? Taburi aja garam di sekitar permukaan tubuhnya. Kan dia kan lunak tuh. Termasuk hewan lunak. Nah, kalau sudah ditaburi garam, maka sebentar dia akan keluar air atau merembes dan cengkeramannya akan melemah sehingga bisa lepas. Nah, prinsipnya sama itu dengan tekanan osmosis ya. Jadi karena di luar itu ada garam, ada konsentrasi lebih tinggi, maka cairan yang ada di dalam sel hewan itu akan keluar. Nah, karena dia keluar, maka akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, tentu kondisinya lemah, maka cengkeramannya juga akan melemah. Seperti itu, jadi dia akan mudah lepas. Begitu juga dengan membasmi keong emas. Dulu di daerah kita di L2 ini, itu ada bukan wabah ya, yang memang banyak keong emas yang di situ. Keong emas ini menjadi penyakit bagi tanaman terutama padi. Dia membuat tanaman padi itu busuk pada saat masih muda atau pada saat mungkin masih sudah mau mulai berbuah. Nah, petani-petani kan gagal panen saat itu. Nah, saat itu membasminya secara manual saja. Anak-anak sekolahan itu semua diturunkan untuk turun ke sawah untuk mengambil keong-keong. Nah, keong ini berkembang biaknya sangat pesat. Kamu tahu keong emas kan yang merah itu telurnya itu kan banyak itu telur-telurnya. Nah, itu sekali pecah itu kan sekali membuat keturunan kan banyak tuh. Nah, kalau cuma diambili secara manual, nah itu tidak cukup. Nah, oleh sebab itu cara ini bisa juga dimanfaatkan, yaitu menaburkan garam pada keong-keong emas ini sehingga dia nanti lama-kelamaan akan mati seperti itu ya. Baik anak-anakku, ini beberapa pemanfaatan atau penggunaan dari sifat koligatif larutan. Saya rasa materi kita berakhir sampai di sini tentang sifat-sifat koligatif larutan, proses pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana menghitung penurunan atau kenaikan dari proses-proses itu. Nah, saya kira sampai di sini kalian bisa memperkaya pengetahuan tentang pemanfaatan sifat koligatif ini dengan membaca buku literatur yang lain ya. Baik, saya kira nanti minggu depan kita sudah bisa ujian ya, atau bisa ulangan harian 1. Kalian siap-siap untuk belajar tentang sifat koligatif larutan. Nah, namun sebelum itu untuk tugas minggu ini, nah kita lihat tugasnya ya. Nah, ini coba kamu perhatikan itu. Tugasnya nanti tetap kelompoknya yang kemarin.
masing-masing kelompok itu membuat es goyang atau yang dikenal dengan nama es putar tadi ya. Nah, ini dengan kreasi sendiri. Lalu nanti kalian buat videonya supaya tidak nyontoh ke teman-temannya. Video-video dari kelompok kalian sendiri pada saat persiapan membuatnya bagaimana, itu minta tolong siapa yang membuatkan video. Semua kelompok harus terlihat di dalam video itu ya. Nah, kamu bisa lihat contoh-contoh video pembuatan es goyang yang ada di internet. Nah, bagaimana pengantarnya, bagaimana misalnya dibuat dengan pengantar terlebih dahulu yang baik, dibuat serapi dan sebagus mungkin ya. Itu misalnya perkenalan dulu. Kami dari SMA Negeri 2 Tenggerong Seberang, kelas 12 IPS atau kelas 12 IPA berapa, misalnya dari kelompok ini yang terdiri dari ini. Kami akan membuat video pembelajaran tentang pembuatan es putar misalnya. Baik, kita lihat dan seterusnya. Kalian tuh pasti lebih pintar dari ibu tuh cara membuat video yang yang kreatif dan biasa anak-anak muda sekarang buat kan. Nah, seperti itu. Jadi, masing-masing kelompok membuat es goyang atau es putar dengan kreasi sendiri. Tidak boleh menyontoh punya temannya dan tidak akan pernah dan mungkin ya tidak bisa kalian mencontoh karena nanti itu harus dibuat videonya dengan kelompoknya sendiri. Dibuat serapi mungkin dan sebagus mungkin ya. Nah, kemudian ini hasilnya nanti kamu simpan dulu kalau misalnya dibuatnya sebelum yang ibu tentukan. Nah, hasil es puter tadi ibu pengen tahu, coba dibawa ke sekolah, ketua kelompoknya atau masing-masing kelompoknya itu mewakili bawa ke sekolah hari Rabu minggu depan ya. Hari Rabu minggu depan atau nanti yang kelas IPA 4 ya, pokoknya minggu depannya seperti itu ya. Pokoknya diantar ke sekolah minggu depan. Cukup kamu buat ambil 2 cup atau 2 gelas aja kecil, kemudian nanti antar ke sekolah. Ibu pengen lihat betul-betul enggak kamu membuatnya, tapi videonya nanti dikirim aja lewat WA kelas, sehingga nanti ibu bisa melihat berapa jumlah videonya. Kan harus 8 itu. Nah, kalau sudah 8 berarti kalian semuanya sudah mengerjakannya ya. Baik, seperti itu. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa minggu depan minggu ini masih belum, ibu kasih kesempatan kalian setelah praktikum nanti baca-baca atau belajar-belajar lagi. Nanti minggu depan baru kita akan ulangan harian yang pertama untuk bab yang pertama, yaitu sifat koligatif larutan. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 1 bab dalam semester ini. Barangkali ada yang perlu ditanya, itu seperti biasanya kalian boleh WA ibu ya. Baik, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau ada kata-kata yang tidak kalian pahami. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.